Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua. Pagi Pak. Baik, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum kita masuk belajar, Doa mulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita masuk belajar, Bapak ingin mengecek absen kalian. Jadi siapa yang tidak masuk hari ini? Ketua? Reski ya. Apa keterangan Reski? Sakit. Oh, sakit. Udah berapa hari Reski sakit nih? Hari ini aja baru ya? Iya. Oke, jaga kesehatan ya, karena memang akhir-akhir ini pergantian musim banyak yang sakit, makanya kalian harus jaga kesehatan ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai, coba cek di kanan kiri ada sampah tidak? Oke, kalau ada sampah, tolong dipungut dan dibuang ke tempat sampah. Oke, sudah. Baik, hari ini kita akan belajar coding dan kecerdasan artificial. Ada mata pelajaran baru di tahun ajaran baru tahun 2025 ini. Oke. Kita akan mengoperasikan pengaplikasian dan kolaborasi dengan kecerdasan artificial. Oke, anak-anak Bapak udah pernah coba AI? Ya, kecerdasan artificial itu kalau bahasa Indonesia AI. Apa yang dipakai? Gemini. Pakai apa buat apa? Edit foto. Ini udah pernah pakai apa? ChatGPT. Ya pernah ya. Kemudian apa lagi? Dua itu yang biasa kalian gunakan ya. Oke. ChatGPT untuk apa? Cari tugas. Untuk Gemini untuk apa? Edit foto ya. Yang lain biasanya untuk apa? Edit foto sama tugas ya. Oke. Nah, sebenarnya AI itu adalah kecerdasan yang bisa kita manfaatkan untuk bermacam-macam sesuai dengan bidang kita. Oke, seperti inilah. Halo Sobat Akuntansi, pernahkah Anda merasa terjebak dalam siklus pekerjaan akuntansi yang itu-itu saja? Input data, rekonsiliasi, input data lagi? Membosankan. Tapi, tahukah Anda, hari-hari pekerjaan repetitif itu sebentar lagi akan menjadi masa lalu. Kita akan bedah tuntas, apa bedanya akuntansi manual yang memakan waktu dengan akuntansi yang didukung kecerdasan buatan AI? Mari kita mulai. Akuntansi manual diwarnai dengan tugas yang repetitif dan rentan kesalahan. 3 musuh utama akuntan manual adalah input data transaksi. Mencatat ratusan, bahkan ribuan, faktur dan kwitansi satu persatu. Ini memakan waktu dan berpotensi tipu. Rekonsiliasi bank. Mencocokkan setiap item di laporan bank dengan catatan di buku besar. Bayangkan jika transaksinya ratusan. Ini adalah tugas yang sangat membosankan dan memakan waktu. Membuat laporan dasar. Perlu waktu berjam-jam untuk memastikan semua angka sudah benar sebelum laporan siap disajikan. Singkatnya, fokus akuntan manual habis untuk mengumpulkan dan membersihkan data. Disinilah AI datang sebagai pahlawan super. Kecerdasan buatan menghilangkan semua rasa sakit dari pekerjaan repetitif. AI mengubah akuntansi dari proses input menjadi verifikasi dan analisis. Input data, AI memindai faktur dan mencatatnya secara otomatis, hanya dalam hitungan detik dengan akurasi yang jauh lebih tinggi. Selama tinggal typo. Rekonsiliasi, AI menyelesaikannya secara real time. Akuntan hanya perlu memverifikasi beberapa pengecualian yang ditandai oleh sistem. Waktu. Pekerjaan yang dulunya memakan waktu 8 jam, kini bisa selesai dalam 15 menit. Perubahan terbesar bukan hanya pada kecepatan, tetapi pada peran akuntan itu sendiri. Akuntan yang didukung AI bebas dari penjara spreadsheet repetitif. Mereka kini fokus pada analisis prediktif. AI menganalisis data historis dan tren pasar untuk memprediksi arus kas atau potensi resiko di masa depan. Akuntan menginterpretasikan prediksi ini. Peran konsultasi. Akuntan menjadi mitra strategis manajemen,
Mereka menggunakan waktu yang dihemat untuk menjelaskan implikasi angka-angka, membantu perencanaan pajak, dan merancang strategi bisnis yang lebih cerdas. Ini adalah pergeseran dari akuntan pencatat menjadi akuntan penasihat bisnis. Jadi, perbedaannya jelas. Akuntansi manual, lambat, rentan kesalahan, dan fokus pada pengumpulan data masa lalu. Akuntansi berbasis AI, cepat, akurat, dan fokus pada analisis, strategi, dan masa depan. AI tidak akan menggantikan akuntan, tetapi akuntan yang menggunakan AI akan menggantikan akuntan yang tidak menggunakannya. Masa depan akuntansi adalah tentang meningkatkan keterampilan dari sekedar mencatat menjadi memberi nilai tambah yang nyata bagi bisnis. Jangan takut pada AI. Gunakan AI untuk membebaskan potensi Anda sebagai ahli strategi keuangan. Oke, setelah menyimak video tadi, artinya AI itu perlu nggak dipelajari? Perlu. Karena apa katanya? Akuntan yang tidak menggunakan AI akan tergantikan oleh akuntan yang menggunakan AI. Oke? Kamu bisa akuntansi jago, hebat sekalipun, kalau lama kerjanya orang nggak mau pakai. Mau orangnya yang cepat, ya kan, akurat. Oke? Nah, maka dari itu mau tidak mau, suka nggak suka, kita harus belajar AI supaya kita tidak tertinggal atau tidak tergantikan oleh orang yang menggunakan AI. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita nanti akan menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana kalian nanti diskusi dan ada Bapak berikan sebuah kasus, tugas, kalian bisa mengenali perangkat kecerdasan AI pada area pemanfaatan umum maupun khusus untuk bidang masing-masing ya, untuk akuntansi terutama. Kemudian memilih perangkat AI yang pakai yang mana? Kita pakai ChatGPT kah? Kita pakai DeepSeek kah? Atau kita pakai ChatGPT? Kita bisa pilih yang mana yang pas untuk pekerjaan bidang akuntansi, untuk menyelesaikan tugas akuntansi sederhana. Kemudian yang berikutnya, kita berkolaborasi. Jadi kita bekerja sama AI untuk menyelesaikan tugas. Jadi kita bukan anti AI, tapi kita berkolaborasi dengan AI untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan, yaitu untuk mengolah data, membuat ringkasan, dan menyusun email. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tahapan pembelajarannya seperti ini. Bapak tadi sudah menayangkan sebuah video ya sebagai stimulus, bahwasanya itulah tentang AI. Kemudian nanti Bapak akan berikan studi kasus. Kalian nanti akan diskusikan secara berkelompok. Kemudian nanti salah satu dari kelompok mempresentasikan hasilnya. Nah, nanti tugas kelompok kalian akan diupload oleh kalian sendiri ke tugas individu. Jadi nilainya adalah nilai individu. Bekerjanya kelompok, tapi nanti nilainya individu masing-masing. Jadi setiap siswa harus menguploadnya ke Google Drive atau Google Form yang sudah Bapak sediakan. Paham ya? Nah, untuk yang tidak hadir, Bapak juga siapkan Google Site nanti bisa mengaksesnya. Tetapi harus lapor dulu kenapa tidak masuk, apa memang betul-betul sakit. Kalau memang sakit, kita berikan. Kalau seandainya ada sesuatu, mungkin malas, nanti Bapak lakukan pembinaan dulu, baru nanti Bapak berikan tugas. Oke, bisa dipahami? Oke, kita next selanjutnya. Selanjutnya adalah orientasi masalah. Bapak akan bagikan kepada kalian LKPD, nanti dikerjakan secara berkelompok. Oke, sudah duduk berkelompok ya? Ini kelompok LKPD-nya. Kemudian ini untuk kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Nah, untuk tugasnya di situ di halaman pertama adalah nama LKPD ya. Nama LKPD, nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Kemudian masukkan nama anggota masing-masing. Jadi kalau tugas kelompok, kita bekerjanya secara kelompok. Nanti yang diupload harus hasil kelompok. Paham kan? Jangan sampai misalnya diskusi nih, karena temenmu pada nggak setuju dengan pendapatmu, tidak mau menerima pendapatmu, ya udah biarin dia ngumpul hasil kelompok, saya ngumpul sendiri.
tidak boleh. Berarti seperti itu tidak bisa bekerja sama. Kalau memang ada yang perlu dikerja sama, ada yang perlu didiskusikan, diskusikan sampai tuntas. Oke? Nah, setelah tuntas, sudah menjadi hasil kelompok, itu yang kita upload tugas kita masing-masing. Di sini Bapak tekankan adalah kerjasama dengan tim, bukan ego masing-masing. Paham ya? Oke. Ada alat dan bahan, ada laptop ya, siapkan di laptop masing-masing. Kemudian ada menggunakan aplikasi AI, itu Gemini maupun ChatGPT dan DeepSeek. Jadi kalian bisa coba tiga. Jadi di laptop atau di HP Pak, cobaannya boleh. Sambil satu yang mengoperasikan laptop, yang lain sambil membuka HP sambil ngecek kalau pakai DeepSeek bagaimana, kalau pakai Gemini pakai gimana, kalau pakai ChatGPT seperti apa. Oke. Nah, tugasnya adalah begini. Anda adalah staf junior di PT Cemerlang Jaya. Atas Anda memberikan data mentah. Berikut adalah melalui chat. Jadi pimpinan kita ngechat kita bilang gini, tolong rekap ya, Senin kemarin kita jual ke toko ABC 500.000. Terus hari Selasa ada penjualan ke PT Maju Mundur 1,2 juta. Hari Rabu laku sekian. Oh iya, hari Jumat ada penjualan sebesar sekian. Melalui chat WA. Nah, tugas kalian adalah yang pertama, gunakan kecerdasan artificial, gunakan AI sebagai alat bantu untuk membuat narasi teks tadi menjadi tabel. Bagaimana caranya? Kan kita ketikkan prompt ya, prompt perintah kan. Apa perintah yang kamu buat? Kamu tuliskan di sini. Saya membuat perintah di Gemini itu seperti ini. Hasilnya seperti apa? Tampilkan. Screenshot, tampilkan di sini. Nanti diupload sini. Filenya sudah Bapak share ya di grup WA ya. Itu tadi. Filenya itu silahkan langsung diedit saja di situ. Nah, kemudian yang kedua, tugas kedua adalah buat ringkasan penjualan. Dari data narasi tadi, bagaimana perintah yang kita berikan kepada AI untuk bisa membuat ringkasan penjualan. Minimal, maksimal 2 kalimat. Kemudian, membuat draft email. Dari narasi tadi, bagaimana kita perintahkan kepada AI untuk membuat sebuah draft email. Oke. Kemudian yang keempat, analisis kelompok. Menurut kalian, apa kelebihan utama menggunakan AI untuk tugas ini? Jadi kamu buat, kalau memang dia memudahkan, buat. Ternyata mempersulit, ya buat. Apakah ada hasil AI yang perlu kalian perbaiki secara manual? Jika ada, sebutkan. Oh, ternyata hasilnya nggak sesuai Pak, harus kita edit manual. Tulis apa yang harus diedit. Percobaan tadi kalian bisa simpulkan. Apa yang kalian pelajari dari aktivitas kolaborasi dengan AI? Apakah AI ini memudahkan atau mempersulit atau memudahkan tetapi bisa menjebak dan lain sebagainya? Silahkan hasilnya. Hasilnya dari eksperimen kalian coba, uji coba. Oke, bisa dipahami? Nah, saya nyoba prom 1, 2, 3 tadi bagus Pak, berjalan lancar. Nah, coba apakah bisa lebih maksimal lagi? Kamu nanti masuk kasus 2. Kasus 2 ini adalah sebuah neraca saldo. Nah, coba AI buat, bagaimana AI bisa nggak buatkan laporan laba rugi, perubahan modal, neraca arus kas. Berhasil nggak AI ini membuatkan laporan dari data saldo ini? Untuk memastikan kamu menarik kesimpulan ini. Bisa apa tidak, benar atau tidak, bagus atau tidak AI. Bisa dipahami sampai di sini? Oke. Jadi di sini di alamat link yang sudah Bapak berikan, di sini ada stimulus video tadi. Ini cara ChatGPT, bagaimana cara menggunakan ChatGPT di handphone. Kalian bisa lihat videonya YouTube-nya, panduan Gemini, panduan DeepSeek. Ya, kalian bisa gunakan ketiganya, kemudian bandingkan apa bedanya. Silakan bekerja berkelompok. Oke, sebelum kita bekerja kelompok gimana? Masih semangat? Masih. Oke, kalau masih semangat kita lanjutkan. Oke, silakan kerja kelompok. Pak, izin Pak, mau bertanya. Ya. Ini ngerjainnya di laptop apa di kertasnya Pak? Oke, kerjakan di laptop nanti untuk dipresentasikan ke depan. Ya, kertas ini biar mungkin kalau satu laptop kan agak susah nengoknya, kawannya Pak. bisa dibagikan ini, biar bisa sama-sama tahu. Tapi langsung kerjakan aja di laptopnya. Seperti apa hasilnya nanti kan kalian presentasikan ke depan pakai laptop. Oke? Oh iya Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke. Ini pakai apa? Gemini. Iya Pak. Ini ChatGPT ya. Iya. Buktikan pakai 2 aplikasi
cek Gemini, GPT, nanti hasilnya di situ ya, simbolnya apa. Kalau pakai DeepSeek boleh juga, pakai DeepSeek. Ketiganya apa? Perbedaan. Karena kita akan memilih dari 3 aplikasi yang ada. Oke? Oke, Pak. Ini dijawab di sini dulu ya. Nanti di sana ya deket ya. Oke. Ini pakai aplikasi apa? Gemini itu DeepSeek. DeepSeek, Gemini, DeepSeek. Ini juga coba pakai ChatGPT. Nanti hasilnya dari ketiga itu dirangkum sana. Misalnya lebih bagus pakai DeepSeek, tulis di dalam LKPD itu nanti dipresentasikan ke depan. Oke? Oke. Oh, Amanda, tagnya ini difoto, di crop, nanti diupload Gemini gitu. Oke. Ya, bagus. Yang double G. Apa tuh? Enggak perintah yang bisa gini. Atau yang ini aja Pak, data. Ini foto apa? Gini. Foto ini Pak. Oh ya, fotonya di apa? Di foto, Kan di di foto Pak, crop. habis itu ini tanya ubah dari atas menjadi tabel. Terus yang diisi di promnya itu yang ininya atau Nah, ini prompt, ini namanya perintah. Promptnya ini berarti udah ubah data di atas, berarti kamu tuliskan di situ saya foto tugas itu, kemudian saya crop pada bagian perintah, kemudian saya tambahkan ubah data di atas menjadi apa nih? Tabel. Hasilnya seperti ini. Oke, ya kan? Hasilnya ini di screenshot, letak memberikan sana. Oke. Terus betul nggak hasilnya? Analisis. Oke? Ini bukan sih jawabannya. kenapa ini ada totalnya? Ada totalnya nggak? Ada nih. Tidak. GPT. Iya, ini yang ChatGPT. Kalau yang Gemini tadi kan total. Oh, ini loh total. Yang ini dan Gemini ada itu tabelnya, jadi lebih mudah di salin gitu. Iya, ini tinggal buka ke Excel nggak sih? Iya. Izin Bu, minta waktu bentar Bu. Ini saya lagi belajar KKA sama anak-anak untuk membuktikan pakai aplikasi AI untuk mencari laporan keuangan dari data yang sudah disediakan, buktikan benar atau tidaknya. Jadi secara manual apakah betul hasil GPT. Jadi minta tolong Ibu untuk membantu memverifikasi datanya Bu. Sekarang kompos apa yang udah selesai? Ke sini. Oke. Mana? Mbak tunjukkan sama Ibu dulu mana yang laporan keuangannya. Laporan keuangan itu yang Mana? Udah dari pertama, laporan keuangan pertama mana? Laporan ke pertama, laba rugi. Coba dibesarkan sedikit. ini neraca saldonya Bu. Itu neraca saldo. Oke, berikutnya laporan keuangannya. Laporan laba rugi Laba rugi, laba rugi. Sebentar, pelan-pelan. Laba rugi. ini Bu. Laba rugi. Oke, berapa saldo laba apa saldo rugi? Saldonya laba Bu. Saldo laba. Mana? Tunjukkan dulu.
Udah, oke. 134, oke. Dari sini Perubahan modal? Perubahan modal? Ini Bu. biar Perubahan nampak modal? Bu Nininya Ya. Oke, di sini. 9. Ini neraca. Neracanya. Oke, sekarang datanya coba. Coba sebentar saya lihat, Pak. Yuk. Ya. Coba dilihat lagi datanya ya. Kalau dilihat dari sini ada namanya, tapi balance ya. Neraca balance. Balance. Coba cek dulu. Neraca saldo akhir. Nah, di sini diketahui ada pendapatan belum diterima. Pendapatan belum diterima muncul apa tuh? Masuk apa dia? Piutang ya. Pendapatan belum diterima masuk piutang. Harusnya ini masuk piutang, tapi di sana masuk ke laba rugi. Coba cek laba rugi. Ke laba rugi masuk mana dia? Pendapatan ya. Sehingga menurutmu bagaimana? Ini betul atau salah? Salah Bu. Salah ya. Harusnya ini pendapatan masuk ke piutang, ternyata masuk ke pendapatan. Jadi inilah cross checknya yang harus kita garis bawahi. Ya, oke, pekerjaannya bagus, udah mantap nih. Begitu ya Pak Eko ya. Baik, Oke, terima kasih Bu. Oke, Pak. Ya. Udah selesai? Sudah. Siapa yang bisa mempresentasikan ke depan? Sampai bersedia? Ya. Kelompok 4, ya Risa. Ya, silakan kepada Risa untuk mempresentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan membandingkan antara AI Gemini, ChatGPT, dan DeepSeek. Mana yang lebih mudah untuk bidang akuntansi? Ini adalah hasil dari AI Gemini. Nah, di Gemini ini dia bisa membuatkan tabel dan juga bisa mengekspornya ke Word dan Excel. Kalau di ChatGPT dia hanya tabel saja, tidak bisa mengekspornya ke Word ataupun Excel. Dan di DeepSeek juga sama, dia hanya bisa menyalin, tidak bisa mengekspor ke Word ataupun Excel. Coba lihat perintah yang digunakan prompt-nya ke atas. Tolong rekap ya. Di sini mengubah data tabel, mengubah aja ya. Hanya perintahnya seperti itu. Tapi yang dibuat berarti ini ya jawabannya ya, Risa. Prompt-nya mengubah data di atas menjadi tabel. Begitu tak prompt-nya. Kemudian selanjutnya, yuk lagi. Jadi di sini ada laporan laba rugi yang dikerjakan oleh AI Gemini. Menurut kelompok kami, di laporan laba rugi ini sudah benar, teman-teman. Tetapi, kenapa di soal itu ada pendapatan belum diterima, sementara yang di laporan laba rugi yang dibuatkan oleh Gemini ini tidak ada, karena pendapatan tersebut belum diterima. Oke, betul ya teman-teman ya? Oke, jadi memang pendapatan yang masih harus diterima itu bukan termasuk pendapatan atau bukan masuk akun nominal, sehingga tidak bisa ditambahkan ke dalam laporan laba rugi. Oke, berarti Gemini bagus nih. Oke, lanjut berikutnya. Perubahan modal. Laporan perubahan modal yang dibuatkan oleh Gemini ini sudah benar, teman-teman. Yang ketiga ada laporan posisi keuangan neraca. Di laporan posisi keuangan neraca ini kurang tepat karena pendapatan yang belum diterima itu masuk di piutang. Ya, jadi menurut Risa, pendapatan yang masih harus diterima itu kan termasuk piutang. Ya kan? Kalau masuk piutang harusnya ada di dalam neraca, begitu ya teman-teman? Ya, karena menurut Risa tidak ada di neraca, berarti laporan neracanya ini betul atau salah? Risa? Salah. Salah. Itu menurut Risa. Bisa dipahami teman-teman? Bisa. Jadi kesimpulannya di laporan posisi keuangan ini kurang tepat ya teman-teman. Kita bisa
bisa Ya, terus. apa sih? Jadi kita harus memverifikasi dulu datanya setiap membuat Gemini, setiap menggunakan AI. Jangan terima mentah-mentah gitu. Jadi kita harus memverifikasi datanya di Gemini tersebut dan bukan hanya data mentah-mentah saja. Oke. Oke, sudah cukup, Risa? Sudah, Pak. Ya, tutup dulu. Sekian saya perwakilan dari kelompok 4. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bagus. Terima kasih kepada Risa. Oke, dan kelompok 4 sudah mempresentasikan hasilnya. Ini nggak apa-apa, mencoba saja. Tapi nanti karena terbiasa lama-lama menjadi biasa. Coba aja, nggak apa-apa. Di sini kelas ini kan bagus kan? Nggak ada temannya yang membuli ketika nggak bisa. Ya semua biasa. Nggak gitu. Ya itulah kita di sini di kelas ini, kelas yang nyaman. Inilah kita belajar. Dari hal yang terkecil, berbicara dengan kelas, besok di satu sekolah, besoknya lagi di masyarakat kamu akan berbicara di depan orang banyak. Jadi kamu harus terbiasa untuk berbicara ke depan. Kesalahan itu namanya juga belajar. Kalau sudah ahli nggak di sekolah kan? Ya, karena memang belajar. Oke, dan teman-teman, saya juga apresiasi kalian semua yang tampil di depan tidak dibully. Jadi biarkan dia belajar. Biarkan aja. Kamu mungkin ketika di depan juga akan seperti itu kan? Tapi kalau di dalam kelas ini kita tidak ada saling mengejek, biarin aja. Toh kita juga nanti bakal begitu. Kan enak suasananya ya. Ya, oke, terus. Oke, demikian tadi sudah dipresentasikan hasil kelompok. Jadi secara umum setiap kelompok sudah mengenali perangkat KKA. Semua sudah menggunakan 3 aplikasi tadi ya. Gemini, ChatGPT, dan DeepSeek. Kemudian semuanya sudah bisa menentukan pilihan, memilih perangkat mana yang baik untuk akuntansi. Seperti tadi sampaikan oleh Risa, Gemini. Kenapa? Karena di Gemini bisa diubah langsung ke spreadsheet. Karena kita bekerja dengan spreadsheet. Kalau harus ada yang diubah, enak. Tapi yang di ChatGPT maupun DeepSeek tidak ada spreadsheet, sehingga kesulitan kita dalam mengubah. Tapi jawabannya sama ya. Sama-sama benar di laporan laba rugi, cuman ada beberapa yang harus diverifikasi di neraca. Kemudian menerapkan, kalian sudah bisa juga menerapkan ketiga aplikasi. Berarti inilah tujuan pelajaran kita sudah tercapai untuk di hari ini ya. Sudah kita lewati semua proses pembelajaran. Nah, selanjutnya penilaian individu. Jadi Bapak minta silahkan scan barcode di ini, kemudian hasil kelompok silahkan di-upload di link ini. Oke, sudah diisi semua ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya tibalah kita di analisis dan evaluasi. Kita refleksi sebentar. Jadi apa peran AI dalam tugas kita tadi, Zahra? Sangat membantu mengerjakan ini, Pak. Tugas. Ya, intinya sangat membantu pekerjaan kita ya. Iya, Pak. Oke, bagus. Terima kasih. Jadi apakah AI dapat menggantikan pekerjaan kita sebagai akuntan? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Karena jawaban AI tidak semuanya benar. Jawaban AI tidak semuanya benar. Harus kita verifikasi dulu kebenarannya ya. Oke, bagus. Kemudian jadi AI ini fungsinya sebagai apa? Sebagai alat bantu kita, Pak. Alat bantu kita, ya, sebagai alat bantu kita. Keterampilan apa yang terpenting yang harus kita miliki saat bekerja dengan AI? Memberi perintah yang jelas, memeriksa ulang atau verifikasi hasil. Iya, kita beri perintah yang jelas, kita periksa ulang jawabannya, dan verifikasi dulu hasilnya. Oke, terima kasih. Penutup untuk tugas kita tadi, kita sudah bisa mengenali AI sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Yang kedua, kita sudah bisa memilih AI yang sesuai dengan tugas kita. Kemudian yang ketiga, apa itu? Kolaborasi. Kita sudah bisa berkolaborasi dengan perangkat AI. Nah, materi selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana memberikan perintah yang baik.
prompt deskriptif yang baik supaya AI itu menjawabnya lebih detail seperti itu. Oke, sampai jumpa pertemuan yang akan datang. Demikian pelajaran kita hari ini. Saya minta ketua kelas untuk memimpin doa, silakan. Doa mulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.